Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maghfirah Channel, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan tokoh Islam kami sajikan untuk menambah iman dan ilmu. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah agung Nabi Yusuf alaihi salam, kisah tentang keteguhan hati, ujian berat, hingga kemenangan yang penuh keindahan. Kisah ini tak hanya menyentuh hati, namun juga syarat pelajaran untuk hidup kita hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini, dari masa kecil Yusuf hingga beliau wafat. Di sebuah wilayah bernama Kanaan, hiduplah seorang nabi mulia bernama Yakub, alaihi salam. Dari istri keduanya, Rahil, lahirlah seorang anak lelaki yang rupawan dan berhati lembut. Dialah Yusuf, anak kesayangan Nabi Yakub. Sejak kecil, Yusuf dikenal sangat cerdas, penyayang, dan memiliki akhlak mulia. Kelembutan wajahnya terpancar dari kejernihan hatinya. Tak hanya fisiknya yang mempesona, tapi jiwanya pun memesona. Namun, cinta besar Nabi Yakub terhadap Yusuf memicu api kecemburuan di hati saudara-saudaranya. Mereka melihat perhatian ayahnya pada Yusuf sebagai ketidakadilan. Dalam hati mereka, iri mulai tumbuh, dan perlahan berubah menjadi rencana busuk yang kelak akan menjadi ujian berat bagi Yusuf. Suatu malam, Yusuf kecil bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Yusuf yang polos dan penuh kejujuran, menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Nabi Yakub terkejut, namun tersenyum penuh makna. Ia tahu, mimpi itu adalah pertanda kenabian dan kemuliaan anaknya di masa depan. Namun, dengan bijak, ia meminta Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Sayangnya, rasa iri itu terus tumbuh. Suatu hari, mereka merencanakan sesuatu yang kelam, membuang Yusuf agar perhatian sang ayah kembali kepada mereka. Setelah banyak bujuk rayu, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya ke padang. Di sanalah awal mula perpisahan panjang antara seorang ayah dan anak yang dicintainya. Mereka menjebak Yusuf, lalu melemparkannya ke dalam sumur tuai yang gelap dan sepi. Tangisan Yusuf tak menggoyahkan hati mereka. Sebaliknya, mereka kembali ke rumah membawa baju Yusuf yang telah dilumuri darah palsu. Mereka berdusta kepada ayah mereka, mengatakan bahwa Yusuf telah dimangsa serigala. Nabi Yakub sangat terpukul, tapi ia tetap bersabar, menyerahkan segalanya kepada Allah. Seraya berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihanku. Sejak hari itu, air mata dan doa terus mengalir dari mata dan lisan seorang ayah yang kehilangan anak kesayangannya. Sementara itu, Yusuf muda berjuang bertahan dalam gelapnya dasar sumur, menanti rahmat dari Tuhannya. Dan benar saja, takdir Allah mulai bekerja. Sekelompok kafilah datang dan menemukan Yusuf. Mereka mengangkatnya dari sumur, lalu menjualnya sebagai budak di Mesir. Namun, Yusuf tetap menjaga imannya, kesabarannya, dan akhlaknya. Perjalanan panjang hidupnya baru saja dimulai. Setelah dijual sebagai budak, Yusuf dibawa ke Mesir dan dibeli oleh seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz, yang merupakan salah satu orang kepercayaan raja. Istri Al-Aziz, seorang wanita cantik dan terpandang bernama Zulaiha, langsung terpikat oleh ketampanan Yusuf. Meski hanya seorang budak, Yusuf diperlakukan dengan baik dan ditempatkan di istana. Allah memberikan kepada Yusuf hikmah dan ilmu yang tinggi. Hatinya tetap lembut, suaranya tenang, dan setiap perkataannya mengandung kebenaran. Waktu terus berjalan, Yusuf tumbuh dewasa dalam lingkungan istana yang mewah. Namun tak pernah ia tenggelam dalam dunia gemerlap. Ia tetap beribadah, menjaga pandangannya, dan menjauh dari maksiat. Ketampanannya membuat banyak wanita Mesir terpesona. Namun Yusuf tak pernah goyah, sampai akhirnya datang ujian terberat yang mengguncang keimanannya, godaan Zulaiha. Dalam kesendirian, Zulaiha menggoda Yusuf dengan rayuan halus dan pesona dunia. Ia mengunci pintu-pintu istana, lalu berkata, marilah mendekat padaku. Namun Yusuf yang telah diberi cahaya oleh Allah, langsung berlindung kepadanya. Ia berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Hati Yusuf tetap teguh, ia berlari menjauh, tapi Zulaiha mengejarnya, dan dalam perebutan itu, bajunya terkoyak dari belakang. Ketika Al-Aziz tiba, Zulaiha mencoba membalikkan fakta, menyalahkan Yusuf. Namun Allah membela hambanya. Seorang saksi dari keluarga Zulaiha berkata, jika bajunya terkoyak di depan, maka dia yang bersalah. Tapi jika bajunya terkoyak dari belakang, maka dialah yang digoda. Dan benar, bajunya terkoyak dari belakang. Maka terbuktilah bahwa Yusuf tak bersalah. Meskipun Yusuf terbukti suci, fitnah itu tetap menyebar luas. Kaum wanita di Mesir mulai membicarakan Zulaiha, ingin membuktikan bahwa godaannya wajar karena ketampanan Yusuf memang luar biasa. Zulaiha mengundang mereka dalam sebuah perjamuan. Ia memberi mereka buah dan pisau, lalu memanggil Yusuf. Ketika Yusuf masuk, para wanita itu pun terkesima. Mereka sampai melukai tangan mereka sendiri karena terpesona oleh ketampanan Yusuf. Mereka berkata, ini bukan manusia, ini pasti malaikat yang mulia. Namun, ujian tak berhenti di situ. Zulaiha mengancam, jika Yusuf menolak lagi, maka ia akan dipenjara. Maka Yusuf pun berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Doa yang tulus dari hati yang ikhlas, dan Allah pun mengabulkannya. Yusuf akhirnya dipenjara meskipun tidak bersalah, tapi di dalam penjara itulah, cahaya kenabiannya makin bersinar. Ia menasihati para narapidana, menunjukkan akhlak terbaik, dan menafsirkan mimpi mereka dengan hikmah yang luar biasa. Ujian ini tidak membuat Yusuf lemah, sebaliknya, justru menguatkan dirinya di jalan Allah.
Demikian kisah Yusuf yang tetap setia pada kebenaran meski berada di titik terendah, dalam godaan dan fitnah, ia tetap menjaga harga dirinya dan keimanannya. Inilah pelajaran berharga, dalam hidup, ujian pasti datang, tapi siapa yang bertahan dengan sabar dan iman, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Di balik jeruji besi penjara, Nabi Yusuf tetap menjadi sosok yang mulia dan bijak. Penjara bukan tempat yang menghalanginya untuk berdakwah dan menyampaikan hikmah. Di sana, ia dikenal sebagai pria yang jujur, berakhlak tinggi, dan cerdas. Kepribadiannya membuat dua narapidana mendatanginya dengan harapan. Mereka bermimpi dan ingin Yusuf menafsirkannya. Salah satu bermimpi memeras anggur, yang lain bermimpi membawa roti di atas kepala yang dimakan burung-burung. Dengan tenang, Nabi Yusuf menjelaskan bahwa penafsiran mimpi adalah anugerah dari Allah. Bukan karena dirinya, ia memanfaatkan momen itu untuk berdakwah terlebih dahulu, mengenalkan keesaan Allah, menjelaskan kebatilan penyembahan berhala, dan mengajak mereka kepada tauhid. Baru setelah itu, ia menafsirkan mimpi keduanya. Yang satu akan kembali melayani raja, yang satu lagi akan disalib dan burung-burung akan memakan kepalanya. Dan apa yang ia tafsirkan, terbukti benar. Yusuf lalu berpesan kepada narapidana yang bebas agar menyampaikan kisahnya kepada raja, bahwa ia dipenjara tanpa kesalahan. Namun, manusia bisa lupa, bertahun-tahun berlalu, Yusuf tetap dalam penjara, hingga suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 yang kurus, dan 7 tangkai gandum hijau serta yang kering. Tak seorang pun penasihat raja dapat menafsirkan mimpi tersebut. Barulah mantan narapidana yang pernah dibantu Yusuf teringat, ia bergegas menghadap raja, lalu mendatangi Yusuf di penjara. Yusuf, dengan ketenangan dan hikmah, menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda, Mesir akan mengalami 7 tahun masa kemakmuran, lalu diikuti oleh 7 tahun paceklik. Ia pun memberi solusi cerdas, menyimpan gandum pada masa subur dan mengelola pangan saat musim sulit. Tafsir dan solusi ini membuat sang raja takjub. Namun, Yusuf tak ingin keluar dari penjara begitu saja. Ia ingin namanya dibersihkan dari fitnah Zulaikha dahulu. Ia berkata, tanyakan kepada wanita-wanita yang melukai tangan mereka. Maka, raja memanggil mereka dan Zulaikha sendiri mengaku, kini kebenaran itu nyata, aku yang menggoda Yusuf, dan ia benar-benar jujur. Setelah kebenaran itu terbuka, Yusuf keluar dari penjara dengan penuh kehormatan. Raja Mesir bahkan mengangkatnya sebagai orang kepercayaan, menteri yang mengatur logistik dan pangan seluruh negeri. Dari tahanan yang terhina, Yusuf diangkat menjadi pemimpin yang mulia. Inilah bukti janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Allah mengajarkan bahwa jalan kemuliaan tidak selalu mulus. Yusuf diuji berkali-kali, difitnah, dijebloskan ke penjara, dilupakan, tapi ia tetap teguh. Ia tidak menyimpan dendam, tidak berputus asa, dan tetap menyandarkan diri kepada Allah. Kesabaran dan tawakalnya menjadi pelita bagi umat sepanjang zaman. Untuk sahabat Al-Maghfirah Channel, inilah pelajaran penting, ketika hidup terasa gelap dan penuh ujian, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena bisa jadi, penjara hari ini adalah pintu menuju kemuliaan esok hari. 7 tahun masa kemakmuran berlalu, dan Mesir menghadapi masa paceklik yang keras. Keluarga Nabi Yakub di Kanaan pun turut merasakan kelaparan. Yakub yang sudah kehilangan Yusuf, kini harus berjuang lagi dengan anak-anaknya untuk bertahan hidup. Namun, berita bahwa Mesir memiliki persediaan pangan yang melimpah sampai ke telinga mereka. Maka, Yakub mengirimkan 10 anaknya, kecuali Bunyamin, untuk mencari bantuan. Tanpa mereka ketahui, sang pemimpin yang mengatur pembagian gandum di Mesir adalah Yusuf, adik mereka yang telah lama hilang. Ketika saudara-saudara Yusuf tiba di istana raja, mereka tidak mengenali Yusuf yang sudah dewasa dan memimpin negeri. Namun, Yusuf mengenali mereka. Ia mengingat bagaimana mereka dulu membuangnya ke dalam sumur, menyebabkan ayah mereka menangis tanpa henti. Yusuf, dengan penuh hikmah, tidak langsung mengungkapkan identitas dirinya. Sebagai ujian dan untuk menguji hati mereka, ia mempersulit permintaan mereka. Yusuf memberi mereka gandum dengan syarat mereka harus membawa Bunyamin. Tanpa mereka ketahui, Yusuf juga menyembunyikan perhiasan di dalam karung gandum salah seorang dari mereka, agar mereka kembali ke Mesir. Setelah kembali ke rumah, Yakub mengingatkan anak-anaknya untuk tidak berputus asa. Dia mengingatkan mereka bahwa hanya Allah yang bisa memberi pertolongan, dan meminta mereka untuk kembali ke Mesir dengan lebih banyak perbekalan. Ketika mereka kembali, mereka mendapati bahwa Yusuf meminta mereka membawa adik mereka, Bunyamin. Yakub pun sangat khawatir, tetapi ia akhirnya setuju untuk mengirimkan Bunyamin sebagai permintaan Yusuf. Ketika Bunyamin tiba di Mesir, Yusuf tidak dapat menahan diri. Ia akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Betapa terkejutnya mereka saat Yusuf berkata, "Aku ini Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin." Pada saat itu, perasaan penyesalan dan rasa bersalah melanda hati saudara-saudara Yusuf. Mereka menyadari bahwa mereka telah berbuat salah dengan melempar Yusuf ke sumur dan menyebabkan kesedihan ayah mereka yang tiada taraf. Namun, Yusuf tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia memaafkan mereka dengan penuh keikhlasan, mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir dari Allah. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada gunanya menyesali masa lalu, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan ampunan Allah. Yusuf pun mengundang ayahnya untuk datang ke Mesir dan berkumpul kembali bersama keluarga. Begitu Yakub sampai di Mesir, ia sangat terharu dan berbahagia bisa bertemu dengan Yusuf setelah sekian lama. Keberkahan dan kasih sayang Allah membuat mereka kembali bersatu, menyembuhkan luka yang telah lama membekas. Dari kisah ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga. Salah satunya adalah tentang keutamaan memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita.
Yusuf menunjukkan bahwa keikhlasan dan maaf dapat menyembuhkan hati yang terluka. Selain itu, takdir Allah seringkali membawa kita ke jalur yang tidak terduga. Keluarga yang terpisah oleh kesalahan akhirnya dipersatukan kembali dengan cara yang luar biasa. Pelajaran lainnya adalah tentang sabar dan tawakal. Yusuf menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi ujian yang begitu berat, dan akhirnya Allah memberikan jalan keluar yang indah. Ketika kita berserah diri kepadanya dan tetap berbuat baik, Allah akan memberi balasan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Setelah pertemuan yang penuh haru dan kebahagiaan dengan ayah dan saudara-saudaranya, Yusuf akhirnya hidup dalam kedamaian di Mesir. Ia diangkat menjadi seorang pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar. Namun, meskipun kedudukannya tinggi, Yusuf tetap rendah hati dan memegang teguh ajaran agama. Dalam kehidupannya yang penuh ujian dan perjuangan, Yusuf tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Bersama keluarganya, Yusuf hidup dalam kebahagiaan yang penuh berkah. Ayahnya, Yakub, yang telah lama menderita karena kehilangan anak tercinta, kini bisa kembali bersama putra-putranya. Allah mengembalikan kebahagiaan yang sempat hilang dan memberi mereka ketenangan setelah bertahun-tahun penuh kesedihan. Dalam kebersamaan mereka, Yakub dan Yusuf mengingatkan setiap anggota keluarga tentang pentingnya takwa kepada Allah, kesabaran, dan kesyukuran. Ketika masa Yusuf semakin dewasa, ia tetap menjaga prinsip hidup yang lurus dan adil. Ia mendidik orang-orang di sekitarnya untuk hidup sesuai dengan perintah Allah. Meskipun begitu, Yusuf tidak pernah melupakan ujian-ujian berat yang telah ia lalui, dan ia selalu bersyukur karena Allah memberinya kekuatan untuk tetap teguh dalam iman. Suatu hari, Yakub merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Sebelum meninggal, ia berkumpul bersama anak-anaknya dan berpesan agar mereka tetap setia kepada agama yang benar. Yakub memberi nasihat kepada mereka agar mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya dan tetap menjaga amal saleh. Ia meninggal dalam keadaan penuh ketenangan, mengetahui bahwa anak-anaknya telah kembali ke jalan yang benar. Setelah wafatnya Yakub, Yusuf terus melanjutkan tugasnya sebagai seorang pemimpin di Mesir. Ia memimpin dengan bijaksana, menjunjung tinggi keadilan dan kebaikan. Namun, masa-masa keemasan itu tidak berlangsung selamanya. Yusuf, yang kini telah tua, merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Sebelum wafat, ia berpesan kepada keluarganya untuk tetap menjaga iman dan takwa kepada Allah, serta menjaga hubungan yang baik antar sesama. Yusuf pun akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan dunia yang penuh ujian ini. Kematian Yusuf menjadi tanda berakhirnya sebuah perjalanan panjang yang penuh liku-liku kehidupan. Ia meninggalkan warisan moral yang sangat berharga bagi umat manusia, terutama tentang bagaimana seorang hamba Allah harus bersabar, tetap beriman, dan selalu berharap kepadanya dalam setiap keadaan. Setelah wafatnya, umat manusia terus mengenang kisah hidup Nabi Yusuf yang penuh hikmah. Kisahnya menjadi pelajaran abadi bagi umat Islam, bahwa segala ujian yang datang adalah cara Allah untuk menguji kesabaran, keteguhan iman, dan kepatuhan kita terhadapnya. Yusuf mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu berbuat baik meskipun dalam keadaan yang paling sulit, dan untuk memaafkan orang yang telah berbuat salah terhadap kita. Pelajaran penting dari kisah kehidupan Yusuf adalah tentang kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, keikhlasan dalam memaafkan, dan bagaimana Allah selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita juga diajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, serta dengan sesama, terutama keluarga. Kisah hidup Yusuf adalah contoh nyata bagaimana hidup dalam keteguhan iman akan mendatangkan keberkahan, meski menghadapi rintangan yang sangat besar. Demikianlah kisah singkat Nabi Yusuf, sebuah kisah penuh hikmah yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dari kehidupan Nabi Yusuf, kita belajar banyak tentang sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu menjaga iman, berbuat baik, dan tidak pernah berputus asa dalam menghadapi ujian hidup. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah Nabi Yusuf, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik dari Al-Maghfirah Channel. Semoga Allah senantiasa memberi kita petunjuk dan kekuatan untuk mengikuti jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.